Saya di sini bukan tim sukses Bapak Prabowo dan Bapak Hatta Rajasa, dan juga bukan tim sukses dari Pak Joko Widodo dan Pak JK. Saya pengennya kalau saya punya pikiran, ya diundang di sini, ya diundang di sana, gitu. Cuma yang suka ngundang itu cuma yang di sini-sini aja, ya sudah. Malam ini Pak Edi Kusuma tadi bilang beberapa hari yang lalu di media dikatakan kaitannya proyek MRT kereta api bawah tanah itu terhambat karena pemerintah pusat, karena Menpora tidak segera mengizinkan pembongkaran Stadion Lebak Bulus, dan Bapak Presiden juga tidak segera menerbitkan izin. Itu dikatakan oleh pihak Pemprov DKI. Pertanyaannya, apakah benar itu kesalahan dari Kementerian Menpora? Maka setelah saya membaca media itu, karena saya tahu persis persoalannya, saya datanglah ke Menteri Menpora. Karena dikatakan kaitan pemindahan Stadion Lebak Bulus yang akan dibongkar diganti dengan stadion yang akan dibangun di lahan Taman BMB, itu bukan kesalahan Menpora, itu kesalahan DKI. Jadi kalau ada keterlambatan MRT sampai setahun lebih, sesungguhnya itu karena ulah DKI sendiri. Nanti lebih lanjut akan Bapak Ibu saksikan. Ya. Titik beratnya adalah pada pembangunan stadion di atas lahan Taman BMB. Itu bisa slide proyektornya. Nah, malam ini, mohon maaf yang dari sana, judulnya adalah Gubernur Jokowi di mata saya. Jadi saya melihat Pak Jokowi itu seperti apa. Dalam perspektif kasus Taman BMW, Taman BMW itu taman bersih manusiawi wibawa. Ini adalah jargon atau motonya Gubernur Pak Wiyogo dulu. Pak Wiyogo dulu itu pengennya Jakarta itu bersih, manusiawi dan wibawa. Di mana letak Taman BMW? Nanti akan ada. Di sini mengapa saya katakan Jokowi di mata saya? Saya dan Pak Jokowi itu sangat akrab. Sejak pilkada, lihat beberapa kali lah, lebih 4 kali lah kira-kira datang ke rumah saya sama Pak Ahok. Ini sedang makan di rumah saya ketika menjelang debat dengan Pak Prabowo. Di situ juga beliau mengatakan, saya tanya, karena waktu itu dikatakan kalau habis gubernur mau nyapres enggak Pak, saya 5 tahun. Itu di malam itu, tanggal 24 Agustus 2012. Berdialog bagaimana untuk debat. Jadi saya sangat dekat sekali dengan Pak Joko Widodo ini. Akhir-akhir ini saya lihat spanduk Joko Widodo presidenku jujur, sederhana dan merakyat. Gitu. Tapi saya pikir-pikir ada yang benar itu. Gitu. Jujur, sederhana dan merakyat. Dalam perspektif Taman BMB nanti Bapak Ibu bisa ngikuti dengan cepat, akan saya sampaikan. Taman BMB itu adanya di Kelurahan Papangun. Nah itu. Yang kuning itu jalan menuju Tanjung Priok sama Ancol. Hijau itu Taman BMB. Yang coklat itu ada jalan tol. Kalau Bapak Ibu naik jalan tol, sebelah kiri itu ada tanah, habis dekat jalan ada tanah yang luas, terus di tepi rel ada rumah kumuh. Itulah Taman BMB. Ya. Coba terus. Tahun 2003, DKI itu memiliki surat kaitannya dengan Taman BMB ini adalah 7 surat keputusan hak pakai dari BPN. Namun 7 surat hak pakai ini sudah tidak berlaku lagi karena usianya cuma 3 bulan. Karena DKI tidak punya surat-surat tanah. Lokasinya di mana? Lihat. Nah,
itu adalah taman BMW dan yang di depan pengadilan. Ini sudah nggak berlaku lagi. Usianya 3 bulan, DKI nggak bisa mensertifikatkan. Berarti gugur. Itu nggak bisa terlihat. Itu adalah kopi dari suatu perusahaan nggak pakai yang bunyinya gugur demi hukum kalau selama 3 bulan nggak diurus sertifikatnya. Lanjut. Itu surat keterangan dari Kepala BPN kepada Kejaksaan Agung karena pada waktu itu diperiksa. Dikatakan bahwa itu surat keputusan nggak pakai sudah gugur karena tidak segera dipakai. Oke, lanjut. Masuk tahun 2007. Ada yang namanya berita acara serah terima atau BAS, kewajiban tujuh pengembang kepada DKI. 7 pengembang ini memiliki kewajiban menyerahkan pasos-pasos wujudnya tanah 26 hektar, nilainya 737 ternyata. Cukup gede, itu tahun 2007. Ditandatangani Bang Yos sama Pak Trihatma. Oke? Sebenarnya di mana letak tanah itu? Dari jauh akan kelihatan tanah yang diberikan pengembang itu berpencar, yang warna merah itu ada 5 tempat, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu di Kelurahan Sunter Agung dan di Kelurahan Papang. Kelihatan jelas? Nah, disinilah letak kesalahan Pemprov DKI pada waktu tahun 2008. Diberi pengembang yang warna merah, tetapi yang dieksekusi tahun 2008 oleh DKI adalah yang warna hijau, yaitu Taman BMW. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, diberi yang warna merah oleh pengembang, tapi yang dibagi yang hijau Taman BMW, benar salah? Salah kan? Kesalahan ini sudah saya laporkan ke KPK sejak tahun 2012 sampai sekarang ini. Ya. Tapi KPK tidak bergerak sama sekali. Ya. Itu salah. Karena ini ada indikasi, 1, perbuatan melawan hukum, 2, kerugian negara, dan 3, ada orang yang diuntungkan. Jadi sesungguhnya memenuhi 3 unsur korupsi, tapi nggak diberi tindakan. Sehingga pada waktu Pak Jokowi menjadi gubernur, saya kasih tahu ini, beliau juga ngerti gitu, sudah tahu kalau ini salah gitu. Walaupun Taman BRI itu sudah ada nomor asetnya, di situ ada nomor aset, sudah masuk menjadi aset DKI. Tapi Pak Jokowi itu menurut saya, menurut penilaian saya, patut saya juga Pak Jokowi melakukan pembiaran terjadinya korupsi di DKI. Ya ini. Terus berjalan. Masuk tahun 2014. Tahun 2014 saya katakan Pak Jokowi itu pinter main peta umpet. Pinternya di mana? Itu menjadi pemberani. 1, berani apa? Pak Jokowi itu berani melakukan pembiaran dugaan korupsi yang saya katakan tadi. Seharusnya itu diselesaikan dulu. Kalau ini sudah selesai, ini tangannya siapa? Maka stadion itu cepat dibangun, maka Lebak Bulus bisa dibongkar. Itulah yang saya katakan letak kesalahannya. Jadi bukan Menpora. Diri tidak mau menyelesaikan masalah kasus Taman BMW ini. Cukup jelas sebenarnya. Malah ingin saya katakan melindungi orang-orang yang patut diduga melakukan kolusi dan korupsi. Kedua, Pak Jokowi itu juga pemberani, ya, memberi komando untuk terbitnya 2 sertifikat. Sebab kalau Bapak Ibu membaca media, sekarang sudah terbit 2 sertifikat di atas tanah BMW.
12. Taman BMI itu 26 hektar, 12 sudah terbit sertifikat. Sangat berani. Mengapa saya katakan berani? Karena menurut aturan, peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Agraria, sertifikat itu bisa terbit kalau tidak dalam sengketa. Kalau dalam sengketa tidak bisa terbit. Tapi alangkah beraninya namanya gubernur saya itu, Pak Jokowi, memaksakan kehendak untuk terbitnya sertifikat. Nanti akan ada rekamannya, kita lihat. Keberanian Pak Jokowi ketiga, merubah dokumen administrasi, ya, bahwa Taman BMI itu dulunya nggak masuk aset zaman saya dan Pak Fauji berdasarkan berita acara serah terima. Tetapi 2 sertifikat yang diurus oleh Pak Jokowi berdasarkan keputusan hak pakai yang tahun 2003 yang sudah kadaluarsa. Coba bayangin saja. Gitu. Jadi 2 sertifikat itu kalau saya baca perolehannya dari mana? Dari pemberian hak pakai. Satu-satunya dokumen di DKI yang ada pemberian hak pakai yang hak pakai tahun 2003 yang usianya cuma 3 bulan. Hebat.